Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Tapin Parabola. Hari ini kita akan kasih tahu cara ngecek receiver atau parabola yang tidak ada sinyal. Nah, dari mana awal kita pertama dulu untuk ngecek parabola itu tidak ada sinyal? Nah, jadi kita yang pertama itu jangan boro-boro ya, langsung ke parabola. Itu jika parabolanya tidak tumbang dalam keadaan normal dulu. Lihat aja dulu parabolanya itu apakah memang kelihatannya pas, sudah tidak ada masalah, nggak ada bekas kena angin atau apa, kelihatan sudah pas. Kita cek aja dulu di receivernya. Kita cek dulu di receiver. Yang pertama adalah kabel. Nah, di sini kita cek kabel. Apakah di sini kabel itu tidak terputus? Kita lihat. Kalau mau dihidupkan receiver bisa. Ini ya kita yang tidak dihidupkan ya, karena saya lepas tadi. Nah, jadi kita cek di sini apakah serabutnya masih banyak juga. Kadang ada kabel parabola yang untuk kawat serabutnya ini cuma sedikit. Nah, kita pakai yang premium ini ya, jadi banyak serabutnya karena untuk kita pasang di rumah sendiri. Biasanya kalau end user ingin yang murah, nggak mau kabel yang mahal. Nah, jadi terpaksa harus kita kabel yang bukan premium. Nah, di sini sudah nggak terhubung. Maksud kita di sini tidak ada serabut yang masuk. Nah, tidak ada serabut yang masuk di dalam konektor ini. Nah, dipastikan itu. Dan pastikan juga tidak ada karat di kuningan untuk kabel ini. Nah, setelah kita cek di sini apakah pas atau tidak, ya sudah kita selesaikan di situ. Nah, setelah selesai itu baru kita lihat di receiver, di pengaturan receivernya coba kita lihat. Nah, ini karena anten kita sudah pas, lalu dia langsung pas. Nah, kita coba buka di pengaturan antena, nanti lihat. Nah, kita lihat juga frekuensinya ya, karena kita memakai Next Parabola ini. Nah, ini frekuensinya udah tepat, maka dia sinyalnya udah pas. Nah, untuk si band itu pengaturan LNB-nya diingat itu adalah 5150 atau 5150. Nah, jangan sampai salah. Kalau di sini salah, nanti dia tidak ada sinyal. Nah, begini. Tetapi kalau kita blend scan itu dia akan dapat, tapi frekuensinya akan berubah. Tidak sesuai frekuensi yang ada. Sebenarnya bisa itu. Nah, tapi frekuensinya juga berubah. Ini bertambah dia. Nah, di sini kan 5150, ini 5950, berarti frekuensi itu bertambah 800 frekuensi naiknya. Nah, itu tidak perlu kita bahas ya. Kita lanjutkan saja di pengaturan. Misalkan di sini juga tidak bisa karena bukan. Nah, makanya dia nggak ada sinyal. Nah, jadi yang tepatnya adalah di 5150 untuk frekuensi C-band. Ini ada sinyal. Kemudian daya LNB. Daya LNB ada 13K, 13 volt, ada 18 volt. Nah, di sini kalau 13 kan berarti vertikal, kalau 18 berarti horizontal. Nah, makanya dia horizontal nggak ada sinyal. Kalau 13 dia ada sinyal. Kalau kita pakai itu 13, cuman frekuensi vertikal nanti yang masuk. Kalau yang horizontalnya nggak masuk. Nah, di sini makanya kita pakai on saja. Kemudian disek. Nah, disek juga di sini harus tahu kita di parabola. Itu nanti lihat aja di parabolanya. Atau kalau kita juga sebagai teknisinya atau kita pemilik rumah, kita harus tahu juga apakah kita memakai switch 22K, apakah kita memakai disek 4x1, apakah kita memakai disek 8x1. Nah, kalau masalah disek
itu kita atur saja di sini. Nah, silakan lihat video saya sebelumnya juga ada untuk pengaturan masalah disek ya. Jadi mungkin di situ sudah saya bahas masalah disek itu tadi. Jadi kalau terjadi kendala, itulah permasalahannya. Jadi di disek, karena saya ini tidak memakai disek, maka tidak ada berfungsi. Nah, selanjutnya kita pasang disek ya, supaya lebih mudah kita untuk mempraktikannya. Kita yang pada umumnya saja, biasanya kita pakai 2 LNB atau 4 LNB, kita pasang diseknya yang 1.0 saja atau disek 4. Hati-hati dalam pengenalannya ini, karena biasanya juga ada teknisi yang bolak-balik disek gitu loh. Jadi kita ada yang bolak-balik disek. Jadi kalau teknisi biasanya bingung jadinya karena dibolak-balik. LNB-nya dibolak-balik untuk di atas pengaturannya situ. Nah, supaya lebih mempermudah kita praktikkan saja. Nah, ini disek karena saya pakai di LNB 2, maka sinyal tidak ada. Nah, kita pilih saja di port 2. Nah, lalu ada sinyal. Nah, jadi nanti frekuensinya itu sebelum kita ngecek di parabola itu, kita cari dulu diseknya apakah ada yang bersinyal nanti atau tidak. Nah, contoh seperti ini. Oh, ternyata tidak ada. Oh, tidak ada. Ternyata. Nah. Oh, di disek 1 ternyata juga tidak ada. Kita pilih di 2. Nah, ternyata ada. Nah, berarti dia posisinya di disek 2. Di sana apabila kita tidak lihat parabolanya. Nah, tetapi kalau memang di sana sudah memang tidak ada juga, tidak ada sinyal juga, lalu kita main di parabolanya. Nah, yang pertama adalah kalau sinyal string kabel itu ada. Nah, kalau sinyal string kabel ada tapi tidak ada siaran, ini nggak ada frekuensi ya di sini. Di next. Nah, ini. Berarti itu hanya untuk di pengaturan. Nah, kalau tidak ada sinyal, itu bagaimana? Kalau tidak ada sinyal. Nah, kita coba, karena saya pakai rotator ya. Kita nggak kenakan di sini supaya lebih mudah mengetahuinya. Nah, sinyal tidak ada. Nah, berarti ini kan adalah permasalahannya di parabola. Berarti parabolanya yang harus kita set. Itu string sinyal ada, berarti kabel kita masuk dari LNB ke switch, ke disek, sampai ke receiver itu ada. Tapi sinyal tidak ada, karena parabolanya tidak pas. Nah, langsung kita set di parabolanya. Untuk cara set parabola, kita ada tutorial di cara setting di sinyal Telkom 4. Nah, bisa kita lihat juga video kita di yang lain itu tadi. Nah, itu apabila parabolanya yang terubah. Nah, kemudian ada juga yang ngecek LNB mati. Nah, kalau kita untuk ngecek LNB mati, itu bisa kita cek di sinyal string kabel, bisa juga. Kalau string kabelnya sudah lost, nggak ada sinyal juga di situ untuk string kabelnya, berarti LNB atau tuner yang mati. Nah, tapi biasanya untuk teknisi itu mereka sudah mempunyai set finder dan cadangan-cadangan untuk LNB. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang sinyal yang tidak ada ya, atau kehilangan sinyal. Silahkan like, komen, subscribe-nya. Salam dari Tapin Parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.